Nasib hewan di akhirat kelak, masuk surga atau neraka? Dikutip dari Jakarta, seluruh hewan di muka bumi ini merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya manusia. Hewan juga hidup berdampingan dengan manusia, dan sebagiannya bahkan dijadikan sebagai hewan peliharaan. Tiap manusia dibebankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Beban inilah yang nantinya akan dihisab di akhirat kelak sebagai penentu akhir antara surga dan neraka. Lantas, bagaimana dengan nasib seluruh hewan yang ada di dunia ini ketika di akhirat? Nasib seluruh hewan di akhirat kelak. Seperti yang diketahui, hewan semasa di dunia pun memiliki peran yang berbeda dengan manusia. Bahkan bagian hak dan kewajiban yang dimiliki di antara keduanya pun berbeda. Hal ini pula yang membedakan kondisi hewan dan manusia di akhirat kelak. Berkenaan dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berikut bunyi hadisnya, yang artinya, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk, semua binatang melata, burung dan manusia. Allah berkata kepada binatang dan burung, "Jadilah kalian tanah." Saat itulah orang kafir berkata, "Oh, andai saja aku menjadi tanah." Quran Surat An-Naba ayat 40, hadis riwayat Ibnu Jarir. Berdasarkan hadis tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh hewan pun nantinya akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar bersama manusia. Penjelasan lebih lanjut mengenai hadis ini kemudian disampaikan oleh ulama fikih Syekh Muhammad bin Syalik Al-Utsaimin. Mengutip buku ensiklopedia Kiamat oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashigar, Syekh Muhammad menjelaskan, tujuan dari seluruh hewan tersebut dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruh hewan di akhirat nantinya akan dikenakan qisas. Qisas bagi hewan di akhirat ini berupa keadilan bagi hewan yang tidak bertanduk, khususnya bagi hewan-hewan yang telah ditanduk oleh hewan bertanduk semasa di dunia. Binatang-binatang itu diadili sehingga binatang yang tidak bertanduk akan menuntut balas terhadap binatang yang telah menanduknya di dunia, kata Syekh Muhammad dalam buku tersebut. Pernyataan Syekh Muhammad ini juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, qisas akan diberlakukan di antara semua makhluk, bahkan antara binatang bertanduk dan yang tidak, dan antara semut kecil dengan semut kecil lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Bila tidak ada tuntutan yang tersisa, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengubah seluruh hewan di akhirat menjadi tanah. Dalam artian, setiap hewan di muka bumi tidak akan merasakan surga ataupun neraka. Meskipun demikian, qisas yang dikenakan bagi makhluk tidak mukallaf berbeda dengan qisas makhluk mukallaf. Menurut Imam Besar An-Nawawi, dia berkata, qisas yang berlaku pada hewan bukanlah qisas taklif, melainkan qisas muhabalah atau penyepadanan. Alasan hewan tidak masuk surga atau neraka. Ustadz Syafiq Riza Basalamah menyebut alasan mengapa hewan tidak dikenakan keputusan akhir untuk masuk surga dan neraka. Dia berkata, setiap hewan adalah khairu mukallaf atau tidak dikenakan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, hewan bukan makhluk yang sholat ke masjid. Mereka binatang diciptakan untuk manusia. Jelasnya dalam unggahan video kanal resmi Syafiq Riza Basalamah Official dan dilihat detik.edu. Rabu 26 Januari 2022.
Jadi setiap hewan di dunia tidak akan masuk surga atau neraka karena mereka tidak dikenakan kewajiban apa-apa, tidak dilarang melakukan apa-apa, dan tidak mengenal apa yang itu pahala ataupun dosa.